Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang hari ini ya Tuhan, hingga kami bisa tiba pada sore hari ini untuk sama-sama belajar mengenai sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Biar melalui pendalaman Alkitab atau Bible study kami ini, kami juga semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin tahu ya Bapa apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dan semakin tahu juga apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman ya Tuhan, bukan hanya pembelajar, tapi dari belajar ini kami juga mau menerapkannya dalam kehidupan kami, melakukannya, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami ya Tuhan. Jadikan kami perpanjangan saluran tangan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami perpanjangan kaki-Mu Tuhan untuk mengabarkan Injil. Jadikan kami perpanjangan hati-Mu ya Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini materi kita yaitu pilihan dan konsekuensi dalam menaruh harapan. Jadi teman-teman, sebagaimana kita tahu hidup ini adalah pilihan. Kita setuju ya sampai situ ya. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Setuju nggak sampai di situ? Coba saya mau lihat dulu. Bapak Ibu yang setuju boleh kasih jempolnya. Oke ya. Jadi hidup itu memang terdiri dari serangkaian pilihan ya. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan yang akan membentuk pengalaman dan jalan hidup kita. Apa dan bagaimana kondisi kita saat ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu yang telah kita putuskan. Setuju ya? Sebaliknya, bagaimana nanti masa depan kita itu pun tergantung dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita buat pada saat ini. Inilah hidup, bahwa setiap langkah itu harus dijalani dengan pilihan-pilihan. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan pilihan-pilihan yang sudah kita pilih. Kita harus paham bahwa kita itu memiliki kebebasan untuk memilih baik tindakan, sikap, dan pandangan hidup kita. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ya. Itu apa? Hal-hal yang terjadi di luar diri kita sendiri. Sampai situ kita setuju ya. Tetapi kita punya kebebasan terhadap hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Ya, yang di luar diri kita tidak bisa kendalikan, tetapi yang di dalam diri kita bisa kendalikan. Kita bisa memilih bagaimana tindakan kita. Kita bisa memilih bagaimana sikap kita. Dan kita bisa memilih bagaimana pandangan hidup kita. Meskipun ada situasi di luar kendali kita yang ada di sana, di luar diri kita ya. Situasi bisa terjadi apa saja. Bisa gonjang-ganjing, bisa huru-hara atau apapun. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Apakah kita mau memberikan respon positif atau kita mau memberikan respon negatif. Pilihan-pilihan kita dapat menentukan arah hidup kita. Selain arah, pilihan-pilihan kita juga menentukan hubungan yang akan kita bangun. Dan tujuan yang akan kita kejar serta nilai-nilai yang kita pegang teguh. Itu semua bergantung dari pilihan-pilihan yang kita buat. Perlu diakui ya, perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua pilihan itu mudah, betul? Ada kalanya kita diperhadapkan dengan pilihan yang mempunyai konsekuensi yang cukup signifikan. Artinya konsekuensinya berpengaruh cukup besar terhadap kelangsungan hidup kita. Kita dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, lingkungan, nilai, keyakinan, dan keadaan pribadi. Contohnya aja yang paling gampang. Pilihan yang tidak mudah itu apa? Mencari pasangan hidup. Betul? Kita tidak bisa mencari pasangan hidup tidak semudah ketika kita menentukan hari ini saya mau pakai baju apa. Menentukan pasangan hidup tidak semudah kita menentukan hari ini saya mau makan apa. Karena memilih pasangan hidup itu konsekuensinya signifikan. Kenapa? Karena itu seumur hidup. Apalagi kita sebagai orang Kristen, perkawinan itu seumur hidup. Ketika kita berjanji kepada Tuhan, maka kata Tuhan, saya akan memberikan berkat dan akan memberkati pernikahan tersebut sampai maut yang memisahkan. Makanya ketika kita membuat pilihan-pilihan, kita juga dipengaruhi oleh faktor-faktor latar belakang, baik lingkungan, baik nilai-nilai yang kita pegang, keyakinan yang kita punya, ya, dan keadaan pribadi kita sendiri. Tetapi jangan membuat kita takut
Karena bahkan dalam situasi yang menantang sekalipun, kita masih memiliki kemampuan untuk membuat pilihan sejalan dengan prinsip dan aspirasi kita. Walaupun situasinya menantang, percaya kita masih bisa memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang sejalan dengan prinsip dan aspirasi kita. Keputusan-keputusan kita, baik yang besar maupun yang kecil, itu mempengaruhi perjalanan pribadi kita dan berdampak pada dunia sekitar kita. Kita jangan lupa, keputusan-keputusan yang kita buat, pilihan-pilihan yang kita buat, menghasilkan keputusan-keputusan itu baik kecil maupun besar, itu mempengaruhi selain diri kita dan berdampak kepada dunia yang ada di sekeliling kita, berdampak pada orang-orang di sekeliling kita, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dengan membuat pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab, kita dapat berusaha menciptakan kehidupan yang bermakna dan yang pasti memberikan kontribusi positif pada kehidupan orang lain. Kenapa saya catat kata-kata ini? Karena terkadang, terutama kita anak-anak muda, ketika kita menentukan pilihan, kita akan menitik beratkan kepada asal happy, asal saya bahagia. Orang-orang zaman sekarang lebih menitik beratkan kepada kebahagiaan pribadi. Kita lupa bahwa pilihan kita itu bisa memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita juga. Karena itu kita juga perlu ya memikirkan apa nih dampaknya buat orang-orang di sekeliling saya. Betul bahwa kadang-kadang kan kita nggak perlu mikirin apa kata orang. Kita nggak perlu mikirin apa pendapat orang. Toh bukan orang yang ngasih saya makan. Toh bukan orang yang memelihara kehidupan saya sampai saat ini. Betul, setuju. Kadang-kadang kita kan suka berpikir seperti itu ya ketika kita mendengar ada respon-respon atau ada pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan keputusan-keputusan atau pilihan kita. Tapi kita juga jangan lupa untuk mempertimbangkan ketika kita membuat pilihan-pilihan, buatlah pilihan-pilihan yang bijaksana. Karena pilihan kita, keputusan kita berdampak juga untuk orang-orang sekeliling kita. Contoh, ketika kita menentukan pasangan hidup, yang menikah nggak cuma saya sama dia, betul. Kalau saya sama Ko Yupi menikah ya kita berdua, kita kerja untuk kita berdua. Tapi kan ketika kita menentukan keputusan ini kan tentu saja kita memikirkan orang tua kita, memikirkan juga keluarga kita. Karena menikah itu kan nggak cuma menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga. Keputusan kita itu berdampak kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan saudara-saudara kita. Itu salah satu contoh. Itu pilihan. Karena tadi judulnya adalah pilihan dan konsekuensi dalam menaruh harapan. Kita udah tahu bahwa hidup ini adalah pilihan dan setiap pilihan adalah konsekuensi. Konsekuensi itu apa sih? Konsekuensi itu adalah dampak ya dari pilihan-pilihan yang kita buat. Dampak dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Itulah konsekuensi. Makanya tadi di poin yang ketiga saya bilang si dampak inilah yang harus kita pikirkan. Jangan hanya memikirkan untuk dampak untuk diri sendiri, tapi pikirkanlah supaya kita bisa menciptakan dampak yang positif juga, berkontribusi kepada kehidupan orang lain. Kemudian kita masuk untuk harapan. Harapan itu apa sih? Kan tadi pilihan dan konsekuensi dalam menaruh harapan. Apa itu harapan? Kita bisa lihat bahwa harapan itu adalah perasaan optimisme atau keyakinan yang kita miliki terhadap sesuatu yang diinginkan atau diharapkan terjadi di masa depan. Jadi harapan itu adalah perasaan optimisme kita atau keyakinan diri kita terhadap sesuatu yang kita inginkan terjadi di masa depan kita. Ini adalah dorongan emosional yang memotivasi kita untuk mencari perubahan, keberhasilan, atau pemenuhan dalam hidup kita. Jadi, motivasi yang membuat kita memiliki hidup lebih baik, memiliki hidup yang berubah, apakah hidup kita itu lebih baik dari hari ke hari? Apa basicnya? Apa motivasinya? Yaitu harapan tersebut. Karena kita berharap, maka kita melakukan sesuatu. Karena kita berharap, maka kita mulai melangkah, mulai mengerjakan sesuatu, mulai berubah. Ya, harapan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki harapan, kita memiliki tujuan yang ingin dicapai, impian yang ingin diwujudkan, atau perubahan yang ingin terjadi. Harapan membantu kita untuk melihat potensi yang lebih baik dan memberikan dorongan untuk terus berusaha mencapainya. Itu harapan. Mungkin kita sering mendengar kata-kata orang putus asa, putus harapan, enggak lagi ada harapan. Kadang-kadang ketika orang udah mulai
berkata kepada dirinya, aduh saya udah nggak ada harapan. Hidupnya nggak ada harapan. Itu tuh biasanya orang udah merasa dirinya ada di titik paling rendah. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah nggak ada harapan. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak ada kekuatan. Harapan itu memberikan kita kekuatan. Sehingga dengan harapan tersebut kita bisa melakukan apa yang mau kita capai. Kita bisa mewujudkan apa yang mau kita impikan. Kita bisa melakukan apa perubahan yang ingin terjadi. Itulah harapan. Banyak orang berkata, manusia bisa hidup tanpa makan selama berapa hari. Manusia bisa hidup tanpa minum selama berapa hari. Misalnya tanpa makan bisalah sampai 1 bulan ya, atau sampai 2 minggu. Tanpa minum bisalah sampai 5 sampai 6 hari. Tetapi tanpa harapan manusia tidak bisa hidup. Manusia tidak ada yang bisa hidup tanpa harapan. That's why ketika orang tidak ada harapan, banyak orang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ah udahlah, nggak ada harapan lagi. Mau kemana lagi? Udah nggak ada lagi tujuan yang mau saya capai. Udah nggak ada lagi impian yang mau saya wujudkan. Udah nggak ada lagi perubahan. Akhirnya dia lebih memilih, saya nggak mau lagi ada di sini. Akhirnya dia memilih mengakhiri. Kadang-kadang orang kalau tidak ada harapan seperti itu. Tadi apa yang kita lihat? Harapan bisa menjadi kekuatan. Yang kedua, harapan memberi kita ketahanan dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Itu yang bikin kita tetap bertahan terhadap tujuan kita, terhadap impian kita. Kenapa? Karena kita punya harapan, impian ini bisa terwujud. Jadi walaupun banyak goncangan, banyak angin ribut, banyak masalah, kita tetap bertahan karena kita punya harapan. Ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan, harapan dapat memberikan semangat dan keyakinan bahwa masa depan masih mungkin lebih baik. Mungkin sekarang posisi kita lagi jelek, tapi ketika kita berharap, oh besok bisa lebih baik lagi. Berarti kan ada harapan kita untuk mencapai hari esok. Tetapi ketika kita lihat bahwa hari ini sudah tidak ada harapan, jelek sekali, untuk melihat hari esok pun kita udah nggak mau. Disitulah ketika orang-orang yang tidak ada harapan, dia udah nggak mau lihat hari besok. Karena dia udah merasa, udah nggak ada harapan untuk hari esok. Buat apa saya ke hari esok gitu ya. Ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan, harapan yang memberikan kita semangat dan keyakinan bahwa masa depan masih bisa lebih baik. Itulah yang bisa membuat kita tetap gigih mengatasi hambatan dan mencari solusi. Apa yang membuat kita tetap bertahan? Harapan. Karena itu jangan bermain-main dengan harapan. Ketika harapan, iman, dan kasih. Kita punya kasih. Kasih yang menutupi segala sesuatu. Dari situ kita beriman, kita memiliki keyakinan. Tetapi yang membuat kita terus bertahan, yang membuat kita terus bisa melihat, bukan bisa melihat ya, tapi terus berpegang pada tujuan saya, tetap bertahan, walaupun mengalami kesulitan, tetap semangat, tetap yakin ketika kita punya harapan. Harapan adalah energi yang memotivasi dan mendorong kita untuk mencapai tujuan, menghadapi tantangan, dan menemukan makna dalam hidup. Dengan harapan, kita dapat melihat masa depan dengan optimisme dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan impian dan aspirasi kita. Itu harapan. Ya. Nah, lalu Ci, hubungannya apa dengan Bible study kita pada malam hari ini? Kita mau belajar dari Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Ya. Kita bisa baca sama-sama di sini. Sini orangnya ada, ini karena 8 ayat, saya minta tolong 8 orang ya, kita 7 orang lah membacakannya secara bergantian. Saya baca ayat 1, sisanya sama teman-teman semua ya. Ayat 1 Yeremia 17 dimulai, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat 2. Ayat 2. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Ayat 3. Ayat 3, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang di perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaku
terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang antara, ia tidak akan baik, ia akan tinggal di tanah anggur di padang gurun. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama yang mau kita bahas adalah dosa mendorong manusia mengandalkan manusia dan harta bendanya. Oke. Jadi tadi kita melihat mengenai pilihan, konsekuensi, dan harapan. Ya. Kalau kita baca dalam Yeremia 17 ayat 5 dan sampai ayat 8, di sini ada dua yang selalu menjadi harapan manusia. Ya, pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua, ya. Apakah seorang itu akan mengandalkan manusia, ya, dan kekuatannya sendiri? Kekuatannya sendiri adalah dia mengandalkan manusia yang itu orang lain, atau dia mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah dia mengandalkan Tuhan. Jadi manusia itu bisa membuat dua pilihan. Dalam kehidupan kita, harapan itu sebenarnya kita taruhkan kepada sesuatu yang bisa diandalkan. Biasanya begitu kan. Kita menaruh harapan kepada sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih yang kita percaya bahwa itu ingin saya capai. Berarti sesuatu yang lebih daripada kondisi kita sekarang. Ya, itu namanya begitulah kan harapan tadi yang kita baca. Nah, bagaimana kita untuk mencapai harapan tersebut? Ya, ada dua hal, ada dua pilihan yang sering menjadi multiple choice-nya manusia. Yang pertama, untuk mencapai sesuatu itu dia akan mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain, yaitu manusia. Yang kedua, dia akan mengandalkan Tuhan. Mana yang mau kita pilih? Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-1, ya, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni di pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Ya, kita baca juga di ayat 4, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat. Manusia itu berharap kepada, kalau kita lihat bahasan yang pertama, dosa mendorong manusia mengandalkan manusia dan harta bendanya. Ya, kita lihat di sini ayat 3 jelas ya, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu. Ya, kalau kita lihat di ayat 5, Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan orang lain, termasuk mengandalkan harta kekayaan yang dia miliki. Dia merasa dengan banyaknya hartanya, maka hidupnya akan tenang. Dia merasa dengan banyaknya hartanya, maka akan ada harapan. Maka akan ada impian yang bisa dia capai, maka akan ada tujuan yang bisa dia tuju, maka akan ada satu victory atau kemenangan yang bisa dia ambil. Kadang-kadang manusia terjebak dengan apa yang ada di depan mata. Dia mengandalkan apa yang bisa dia lihat dari mata jasmaninya dia. Sama seperti Alkitab berkata, ada seorang kaya, dia banyak hartanya, dia membuat lumbung, lalu
Dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, tenanglah. Ada begitu banyak hartamu sehingga kamu tidak akan mati kelaparan. Kamu tidak akan susah sampai selama-lamanya. Kamu nggak akan susah selama kamu hidup." Dia kumpulin semua harta benda banyak. Tapi menarik teman-teman sekalian, rekan-rekan. Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang menaruh harapannya, atau dengan kata lain mengandalkan kekuatannya, atau mengandalkan manusia atau harta kekayaannya sendiri. Kenapa? Karena teman-teman, kalau kita belajar hari Minggu, khotbah Tante Inge itu begitu luar biasa ya. Dia mengingatkan kita. Kamu berharap banyak, tapi dapatnya sedikit. Udah gitu, yang sedikit itu dihembuskan oleh Tuhan. Hilang. Maka kita nggak dapat apa-apa. Teman-teman, kalau kita berharap kepada sesuatu yang nggak pasti, segala sesuatu yang ada di dunia ini kan nggak pasti kan. Hari ini bisa kaya, besok belum tentu. Bahkan tidak membuat dia menjadi hidup selama-lamanya. Harta kekayaannya juga tidak membuat anak-anaknya menjadi akur. Harta kekayaannya juga tidak membuat keluarganya menjadi sejahtera. Malah harta kekayaannya membuat keluarganya jadi terpecah-pecah. Harta kekayaannya membuat tetap juga dia mati. Ketika dia mati, semua sibuk memperebutkan harta warisan. Sampai terakhir anak tirinya dikasih warisan 1, berapa T juga masih nggak puas, minta lebih. Itulah manusia. Tapi apa intinya? Ketika orang hanya berharap kepada manusia yang lain atau kepada harta kekayaannya, itu semua bisa habis. Benda-benda ini adalah benda-benda yang punya jangka waktu, punya expired date. Lewat dari expired date, udah nggak bisa dipakai. Apakah kita mau menaruh harapan kita kepada sesuatu yang punya expired date? Contohnya, obat ada expired date. Makanan ada expired date. Lebih dari itu ketika itu udah nggak bisa dipakai lagi. Karena ketika makanan yang udah basi terus kita makan ya kita jadi sakit. Obat ketika sudah expired kita makan ya kita jadi tambah sakit. Betul nggak? Artinya apa? Artinya itu tidak berlangsung lama. Tidak ada sesuatu yang di dunia ini yang bisa berlangsung lama. Semua punya expired date. Semua punya batas waktu. Kenapa manusia menaruh harapan mereka kepada manusia atau harta kekayaan? Karena dosa menutupi mata rohani mereka. Dosa menutupi hati mereka kepada Tuhan. Dosa menutupi akal budi mereka. Sehingga yang mereka lihat, yang mereka pakai hanya jasmani saja. Apakah salah pakai mata jasmani? Enggak, kita punya mata ya pakai. Tuh, kita punya tangan ya pakai gitu ya. Tapi bukan itu saja yang menjadi patokan kita dalam membuat pilihan-pilihan. Bukan itu saja yang membuat kita menaruh harapan. Harta yang bisa kita lihat itu bisa hilang dalam sekejap mata. Kita bisa belajar dari Ayub. Berapa lama Ayub mengumpulkan hartanya? Tapi itu hilang dalam sehari. Berapa banyak sih kekayaan Ayub dengan ribuan harta benda seperti itu. Tetapi itu habis dalam waktu sehari. Kita bisa lihat bahwa harta itu bisa habis. Malah kalau misalnya teman-teman belajar tentang raja-rajanya Israel, kita lihat cerita Salomo. Salomo itu super kaya ya. Udah kaya, bijaksana, istrinya banyak. Wah, pokoknya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Tapi apa yang terjadi? Harta itu semua habis sama anak-anaknya, sama keturunannya. Sampai terakhirnya keturunan Israel dibuang ke Babel. Kenapa? Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua punya expired date, semua punya batas waktu. Apa yang membuat kita tidak paham, tidak mengetahui, dan tidak mau tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi? Dosa. Dosa yang menutupi mata rohani kita, menutupi telinga rohani kita. Dosa hanya membuat kita mengandalkan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Dosa membuat kita hanya mengandalkan apa yang bisa kita pegang. Karena itu, jangan sampai kita terus membiarkan dosa itu menutupi rohani kita. Sehingga kita menaruh atau membuat pilihan kepada hal-hal yang terbatas. Dosa mendorong manusia, mengandalkan manusia itu sendiri dan harta bendanya. Kalau kita baca dari ayat 3b sampai ayat 6, konsekuensi dan kutuk dosa mengandalkan manusia. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Harta kekayaan itu bisa
Tuhan biarkan, Tuhan izinkan untuk dirampas. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Bahkan milik pusaka kita, harta warisan yang kita dapat pun bisa Tuhan biarkan itu lepas dari tangan kita. Dan apa yang terjadi? Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat Yeremia ini kan hidup di zaman raja-raja. Yeremia ini berusaha memberitahukan kepada raja bahwa lu jangan ngandelin harta kekayaan kamu. Lu jangan ngandelin apa yang sekarang kamu punya. Israel mungkin sekarang tampaknya jaya ya. Tapi kalau kamu berharap hanya kepada hartamu, lihat Tuhan akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang gak kau kenal. Dan kita lihat bahwa ini tidak berlangsung lama. Dari pembuangan ke Babel. Karena ketika Raja Babel datang menghabisi seluruh orang Israel dan membawa orang Israel itu ke pembuangan di Babel. Ketika mereka hanya mengandalkan harta kekayaannya saja, ini yang terjadi. Tuhan berkata apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Terkutuk itu apa? Tanah terkutuk itu seperti tanah yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Tidak ada penghasilan dari sana. Semak bulus itu ya hanya semak belukar di padang gurun. Tidak bisa menghasilkan apapun. Semak bulus itu tidak menghasilkan pohon, dia tidak bisa memberikan keindahan seperti pohon-pohon yang lain. Tidak ada bunga, tidak ada buah, tidak ada daun. Juga dia tidak bisa memberikan kerindangan kepada orang yang berteduh di bawahnya. Artinya apa? Dia tidak bisa memberikan kontribusi yang positif kepada orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia itu Tuhan kutuk. Bayangkan, Tuhan saja mengutuknya. Lalu siapa yang bisa menolongnya? Kita masuk ke bahasan yang ketiga. Berkat bagi mereka yang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi di sini ada dua. Tadi ya, yang pertama kita mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang terkutuk, dikutuk oleh Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Apa yang terjadi dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan? Dia akan menjadi semak bulus. Semak bulus di padang belantara, kehidupannya akan kering. Kita nggak bicara soal kehidupan jasmani, tapi ini akan bicara menjadi seluruh kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Saya meyakini ya, bahwa kehidupan jasmani ini akan mengikuti kehidupan rohani kita. Ketika kehidupan rohani kita baik, ya, kehidupan jasmani ini akan mengikuti. Bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa banyak uang yang bisa kita kelola dan kita syukuri. Itu yang membuat hidup kita lebih baik. Bukan seberapa banyak mobil yang kita punya di garasi kita, tapi seberapa banyak kita bisa mengelola apa yang kita punya dan kita syukuri. Itu yang membuat hidup kita lebih baik. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa orang yang punya mobil itu dia berarti diberkati Tuhan. Kalau orang yang naik angkot itu tidak diberkati Tuhan. Enggak selalu seperti itu. Pilihan yang berikutnya adalah ketika dia menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Ketika diberkati, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi kita lihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Bagaimana ciri-ciri orang yang diberkati? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air artinya apa? Dia akan merambatkan akarnya ke tepi batang air. Berarti apa? Akarnya akan mencari sumber air. Dia akan dekat dengan sumber air. Orang yang diberkati otomatis dia akan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya kemarin waktu di Komsel Praise and Worship,
Ciye kan sempat sharing bahwa orang itu sebenarnya dia perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang diberkati itu bukan orang yang dilihat dari berapa banyak hartanya, tapi seberapa banyak hubungan dia dengan Tuhan. Seberapa besar hubungan dia dengan Tuhan. Ketika dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dia adalah orang yang diberkati. Karena dia bisa merambatkan akarnya ke tepi batang air. Maksudnya dia bisa dekat dengan sumber air tersebut. Siapa sumber air? Siapa sumber kehidupan kita? Tuhan. Dan tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Maksudnya apa, Ci? Apakah tidak pernah kesusahan, tidak pernah ada masalah, tidak pernah mengalami goncangan? Enggak, bukan artinya tidak pernah mengalami goncangan, tapi kita garis bawahi dengan kata-kata ini, tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak mengalami panas terik itu maksudnya apa? Situasi dari luar sana tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Situasi yang ada di luar yang panas dari matahari yang menyengat, hawa yang panas, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan dengan sumber batang air. Karena dia merambatkan akarnya ke tepi batang air. Dan kemudian apa? Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Garis bawahi kata tidak khawatir. Kenapa? Tahun keringnya ada? Ada. Berarti kesusahan tetap ada? Ada. Kesusahan tetap datang? Datang. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak khawatir. Karena dia tahu bahwa saya punya hubungan dengan sumber berkat. Ya, saya punya hubungan sama sumber kehidupan. Ya, saya tidak khawatir ketika hidup saya mengalami kekeringan. Bukan mengalami kekeringan, masuk ke dalam masa kering ya, tahun kering. Kenapa? Karena saya dekat dengan sumber. Saya yakin ketika saya masuk ke dalam tahun kering, saya tidak khawatir, daun saya tetap hijau. Artinya apa? Saya tetap bisa memberikan dampak kepada orang lain. Ketika kita berbicara daun itu kan, kalau kita pohon nih, daun itu kan rindang. Daun itu seperti kita bisa memberikan tempat orang berteduh di bawahnya. Itu daun. Pepohonan daun dalam pepohonan itu kan bisa membawa angin ya. Ketika ada angin datang itu kan si daunnya bisa bergoyang. Itu bisa memberikan keteduhan buat orang yang ada di bawahnya. Kalau orang berteduh di pohon yang kering kan nggak bisa berteduh, benar? Karena kenapa? Karena nggak ada daun-daun yang nggak sinar matahari itu langsung nembus. Tapi daun bisa memberikan kesejukan, keademan, kerindangan. Ketika kita berbicara soal buah, balik lagi kita sebagai pohon kita harus berbuah. Buah itu artinya apa? Kita bisa tetap memberikan perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang manis kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita memberikan dampak, memberikan kontribusi yang positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah orang yang diberkati. Jadi tidak terpengaruh, kembali ya saya balik katakan, tidak terpengaruh. Berkat itu tidak hanya berbicara berapa uang yang kita miliki, ya. Berkat itu tidak berbicara berapa banyak rumah, mobil yang kita miliki, materi yang kita punya. Tetapi orang-orang yang diberkati Tuhan itu dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ketika kita berkata, saya orang yang diberkati, pertanyaannya, apakah kamu punya hubungan yang baik sama Tuhan? Kalau dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa lihat panas terik tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Dia tetap hijau, dia tetap bisa memberikan keademan, kerindangan buat orang-orang di sekeliling. Tahun kering datang dia tidak khawatir. Kenapa? Karena dia tetap bisa memberikan kontribusi, dampak positif, menghasilkan buah kepada orang-orang di sekelilingnya. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bagaimana caranya supaya dia diberkati? Dia harus mengandalkan Tuhan. Ketika orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Dan orang yang diberkati akan mengalami ayat 8. Yang terakhir, mengapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Alasan penting, kenapa kita harus menaruh harapan kepada Tuhan? Tadi kan harapannya cuma 2 tuh. Manusia dengan harta kekayaannya atau kepada Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Di ayat 12 dalam Yeremia 17 bilang apa? Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula. Tempat kudus kita. Oke, karena Tuhan adalah tempat kudus kita. Pengharapan Israel Tuhan.
Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan dari negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Kenapa kita perlu berharap kepada Tuhan? Inilah korelasinya dengan ayat 8 yang tadi. Karena untuk menjadi pohon yang selalu berbuah, selalu hijau, selalu diberkati, kita harus tetap nempel, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, kepada sumber kehidupan itu. Siapa sumber kehidupan itu? Adalah Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sumber air yang hidup itu hanya satu dan tetap satu, yaitu Tuhan. Jadi mau kita percaya, kita tidak percaya, sumber air kehidupan itu hanya satu. Mau kita punya 1000 alasan, 1000 argumen, tetapi ketika kita meninggalkan sumber air yang hidup, maka kita akan lenyap. Kenapa? Karena kita tidak bisa merambatkan akar kita ke batang air. Ketika kita tidak merambatkan akar-akar kita ke batang air, apa yang terjadi? Maka pohon kita akan kering. Seperti semak bulus di padang belantara. Ketika panas terik itu mempengaruhi kita, iya, kita nggak akan punya daun, kita tidak bisa memberikan kerindangan buat orang-orang sekeliling kita. Hidup kita nggak bisa jadi berkat, hidup kita nggak bisa jadi dampak. Kita juga nggak bisa menghasilkan buah. Apa yang bisa dihasilkan oleh semak belukar, oleh semak bulus di padang gurun? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak merambatkan akar-akarnya ke sumber kehidupan. Teman-teman, karena itu hari ini melalui Bible Study hari ini saya mau ngingetin kembali bahwa dosa mendorong manusia mengandalkan manusia dan harta bendanya. Karena itu apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kalau Tuhan mengingatkan kita, jangan kita mau stay terus ada di dalam dosa. Tapi biarlah kita mau kembali kepada Tuhan dan bertobat. Katakan, Tuhan, ini aku orang berdosa. Aku mau kembali kepada Engkau. Sehingga kita ingat setiap dosa-dosa kita, Tuhan mau mengampuninya. Tuhan mau merubah dosa yang merah seperti darah menjadi putih seperti bulu domba. Menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa merubah. Ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau bertobat, maka Tuhan mau mengampuni dosa kita. Ketika selubung dosa itu diangkat, dosa itu tidak lagi menutupi mata rohani kita, kehidupan rohani kita, maka kita bisa memilih apakah kita tetap mau memilih manusia dengan harta bendanya atau kita mau mengandalkan Tuhan. Dan setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Ketika kita mengandalkan manusia dan harta bendanya, konsekuensinya apa? Kita mengandalkan sesuatu yang punya expired date, yang punya limitasi, yang punya jangka waktu hanya di bumi ini saja. Nggak ada jaminan. Atau kita lebih memilih untuk mengandalkan sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang bersifat unlimited, sesuatu yang menjamin kita untuk terus sampai kehidupan di kekekalan. Apakah kita menjadi orang terkutuk atau menjadi orang yang diberkati? Pilihannya ada di tangan teman-teman semua. Teman-teman yang pilih dan teman-teman udah tahu apa konsekuensinya, teman-teman pilih sendiri. Mau yang mana yang teman-teman pilih. Mungkin itu aja sharing dari saya malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saatnya kita menetapkan bahwa malam ini kita mau lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Atau ada yang masih berpikir mengandalkan Tuhan itu lebih baik atau satu-satunya pilihan? Siapa di sini yang memilih untuk menjadikan Tuhan satu-satunya pilihan? Mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya pilihan dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya ada pertanyaan menarik dari Tuhan Yesus Kristus ya, yang mungkin kita perlu sampaikan kepada diri kita sendiri ya. Kita berandai-andai kita di depan Tuhan. Tuhan, aku memilih untuk mengandalkan Engkau. Pokoknya mengandalkan Engkau, hanya Engkau satu-satunya dalam hidupku. Oke, ketika Tuhan Yesus berkata, baik kalau begitu, sekarang jual semua yang ada padamu, ikutlah aku. Kita mau nggak kita memilih itu? Dulu Ci, mobil saya belum lunas. Rumah saya juga belum. Tapi ketika Tuhan bilang, jual semuanya,
nanti kamu lunasin hutangnya, sisanya kamu kasih sama aku, terus kamu ikut aku. Percaya semua sama aku. Aku yang akan menghidupi kamu. Nah, apakah kita berani begitu atau kita jadi kayak orang anak muda yang kaya teh ya? Akhirnya pun dia meninggalkan Kristus karena begitu banyak hartanya. Mungkin ayat ini ayat yang sering banget kita dengar ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkadang mungkin kita sering menghadapi situasi-situasi di mana kita benar-benar harus berpegang sama Tuhan, atau kita mengandalkan manusia yang selama ini kita percaya, ya, atau kita mengandalkan harta yang kita punya, atau kita mengandalkan kepintaran kita, atau kita mengandalkan kekuatan kita. Nah, ayat ini kita saya bawakan kembali bukan untuk ini bukan ayat baru, tetapi untuk mengingatkan kita semua kembali bahwa hidup ini pilihan dan setiap pilihan adalah konsekuensi. Namun saya ingatkan apapun pilihannya, apapun keadaannya, situasinya, mari yuk kita tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, saya mau tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau minta tolong Om Yosua untuk tutup kita dalam doa. Terima kasih rekan-rekan, sahabat yang baik. Oke, kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu, di mana Tuhan sudah memberikan kami kebenaran firman Allah melalui hamba-Mu sebagai host kami, materi yang cukup mengingatkan kami, bahkan menambah wawasan kami, supaya kami senantiasa berharap pada pengharapan yang benar, kepada sumber air kehidupan hanya kepadamu saja. Ajari kami untuk tetap bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Berkati juga gembala sidang kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, khususnya rekan-rekan kami yang tergabung pada malam hari ini, lewat daripada Bible Study ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bapa, dimanapun kami berada, kami rindu tangan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang kepadamu melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Jika sebentar kami beristirahat, bahkan sebagian rekan-rekan kami yang melanjutkan pekerjaannya, tugasnya, Tuhan Kau juga yang senantiasa berikan hikmat dan pengetahuan supaya kami dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi kami, supaya kami kelola dengan baik. Dan peristirahatan kami, Tuhan Kau berikan peristirahatan yang baik, yang berkualitas, hingga esok pagi kami boleh bangun kembali dan membangun harapan kami hanya kepadamu saja. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu minggu depan.